Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Renard Ristono, biasa disapa Ri. Saya dari kelas 2004K, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NPM 24103480. Di sini saya akan membagikan materi kepada teman-teman tentang teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme seperti yang kita ketahui bersama, yaitu teori yang mempelajari tentang tingkah laku dan lingkungan. Di sini saya akan mengutip salah satu pandangan seorang tokoh bernama Sunario. Menurut Sunario, tingkah laku adalah aktivitas atau kegiatan yang timbul atau muncul karena adanya stimulus dan respon, serta tingkah laku tersebut dapat diamati secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi, di sini yaitu teman-teman, stimulus yang maksud yaitu segala sesuatu yang mengaruhi dan membantu individu dalam membentuk tingkah laku yang baru. Sedangkan respon merupakan reaksi atau tanggapan individu terhadap stimulus yang menyebabkan terjadinya tingkah laku baru dalam diri individu tersebut. Jadi, maksudnya di sini teman-teman, stimulus yaitu sesuatu yang mempengaruhi diri individu. Stimulus itu muncul dari luar diri individu. Dia itu yang mempengaruhi sehingga terbentuknya suatu tingkah laku yang baru dari individu. Sedangkan respon yaitu bagaimana individu tersebut menerima tingkah laku yang dihasilkan oleh stimulus tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa respon yaitu muncul dari dalam diri individu. Yang berikutnya saya akan menjelaskan penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran. Teori behaviorisme adalah salah satu pendekatan dalam psikologi belajar yang menekankan pada perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh lingkungan di sekitar kita. Makna belajar menurut pandangan behaviorisme yaitu sebagai perubahan tingkah laku yang disebabkan karena adanya interaksi atau hubungan antara stimulus dan respon. Jadi begini, belajar itu juga dipengaruhi oleh stimulus dan respon, yang dimana seseorang itu belajar itu kadang muncul dari luar individu, kadang muncul dari dalam individu. Jadi belajar juga dapat dipengaruhi oleh stimulus dan respon. Jadi ada dua ciri dasar pandangan behaviorisme terhadap implementasi teori behaviorisme ini dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ciri yang pertama itu tingkah lakunya dapat diamati. Dapat diamati maksudnya di sini yaitu seseorang individu dikatakan telah belajar kalau individu tersebut dapat menampilkan tingkah laku yang baru. Maksudnya di sini yaitu teman-teman, seseorang atau individu dapat dikatakan tingkah lakunya berubah ketika ia sudah belajar dan menemukan hal-hal yang baru. Yang kedua yaitu ciri-ciri yang kedua yaitu relatif lama. Relatif lama ini maksudnya hasil dari stimulus dan respon yang dapat membentuk tingkah laku baru. Nah, disinilah yang dimaksud dengan relatif lama, bahwa tingkah laku itu bersifat menetap dalam diri individu seorang. Jadi maksudnya begini teman-teman. Jadi ketika seorang telah melakukan tingkah laku baru dalam kehidupannya, otomatis tingkah laku tersebut akan menetap pada diri individu tersebut. Jadi maksudnya lebih komplena, lebih detailnya lagi yaitu bahwa individu tersebut dia akan memberikan tingkah laku yang baru setelah dia mempelajarinya. Yang berikutnya itu implementasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teori behaviorisme yaitu teori yang mempelajari tentang lingkungan. Jadi dengan mempelajari teori ini, tingkah laku kita dapat berubah sehingga terbentuknya belajar yang nyaman, yang kondusif, yang aman. Karena
dipengaruhi juga oleh lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Yang kedua yaitu meningkatkan latihan. Proses belajar akan berhasil jika hubungan antara stimulus dan respon semakin kuat. Maksudnya di sini yaitu teman-teman, stimulus dan respon yaitu jika kita sering berlatih untuk tingkah laku yang baik, maka maka proses latihan itu akan dipengaruhi oleh stimulus dan respon. Seseorang akan belajar mengenal hal-hal yang baru ketika dia sering berlatih dan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu memberikan motivasi yang kuat. Ya, implementasi yang ketiga ini yaitu memberikan motivasi yang kuat. Jadi maksudnya lingkungan itu dapat memberikan motivasi berupa dorongan-dorongan dari orang lain di luar individu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa motivasi itu diberikan dari dua pandangan, yaitu dari luar individu dan dari dalam individu. Banyak motivasi yang datang dari luar, seperti memberikan dukungan, memberikan pujian, dan motivasi juga berasal dari dalam diri kita sendiri, yang bagaimana penentuannya itu dari dalam diri kita. Apakah kita mampu untuk untuk menampilkan hal-hal yang baru, menampilkan tingkah laku yang baru. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.